Yuk ikutin kita wawancara salah satu UMKM yang ada di Majalengka. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Majalengka, program studi manajemen. Hari ini kami ada tugas yaitu mikroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nita Hernita SEMM. Tugasnya yaitu mewawancarai salah satu UMKM yang ada di wilayah Majalengka untuk mengetahui bagaimana mereka menjalankan bisnisnya dari sisi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasionalnya. Untuk itu, izinkan dulu kami memperkenalkan. Nah, sekarang kita lagi ada di KPS Sajaya, salah satu KP yang cukup hit di Majalengka. Hari ini kita bakal ngobrol bareng salah satu orang penting di balik barnya, yaitu head barnya langsung. Yuk kita mulai aja. Halo Kak. Halo. Makasih banyak ya udah diluangkan waktunya. Sebelumnya boleh kenalan dulu gak kakaknya siapa, terus sebagai apa di sini? Untuk nama saya sendiri, Deanur Arifin. Saya di sini sebagai frontliner atau bisa disebut head barnya. Seperti itu sih. Kalau head bar itu tugas kayak gimana aja teh Kak di KP kayak gini kerjanya? Oh, untuk job desk-nya? Iya. Kalau untuk job desk-nya kayak ngajarin anak-anak tentang SOP, standar operasional sini kayak gimana, terus tuh bikin kopi untuk standar sini juga. Ya, sama bagian-bagian penting lainnya kayak bikin jadwal, terus tuh menjaga stokan biar nggak ada yang sold buat produk kayak gitu sih. Berarti lebih ke barnya ya? Iya, lebih ke barnya. Terus Kak, KP ini kan baru buka ya Kak, tapi keren banget loh, walaupun baru buka udah rame banget. Nah, gimana sih perasaan kakaknya sendiri, respon kakaknya? Untuk saya sendiri nggak expect bakal serame ini sih untuk di Majalengka ya. Untuk di Majalengka nggak expect bakal serame ini, soalnya kayak kita juga kompetitornya banyak kan, kayak Papa Geisha gitu-gitu. Lebih rame lah, lebih orang-orang lebih tahu lebih dulu ke kedai sebelah daripada ke sini. Jadi agak kaget aja ketika emang di sini bisa serame itu. Kalau boleh tahu ini tempatnya di jalan apa ya? Ini di Jalan Suma nomor 47. Terus pas awal buka persiapannya butuh waktu yang lama gak Kak? Untuk persiapan kita menuju soft opening ya. Untuk soft opening sendiri itu 1 bulan sih. Jadi 1 bulan buat emang bener-bener ngemaksimalin buat store ini buka, dari SDM, equipment sampai desainnya itu tuh 1 bulan. Berarti kalau alasan dibalik pendiriannya KP ini mah gak tahu ya? Apa tahu sedikit, boleh diceritain nggak? Kalau tahu sedikit. Kalau untuk berdirinya kafe ini tuh sebenarnya nggak sengaja sih, kayak si ownernya fokus utama bisnisnya tuh bukan di sini, tapi di konsultan perizinan gitu. Kebetulan kantornya ada di atas, ada di lantai 2. Terus tuh kirain tuh ini bakalan kepake buat kantor juga, cuman ternyata setelah kantornya mau operasional, di sini tuh kayak waste gitu tempatnya lebih. Jadi dibikinlah kayak coffee shop gitu. Kebetulan si ownernya juga suka banget sama kopi. Jadi daripada meeting di luar, ya udah mending di sini aja. Berarti nggak emang udah mau bikin bisnis kopi, berarti ini mah udah secara sengaja gitu ya? Iya, nggak ada niatan kesana dari awal. Terus pas grand opening juga ada, kalau dilihat di sosmed ada ngundang itu ya? Iya, kita main vinil, terus ada fun running juga, terus tuh ya acara-acara begitulah buat ngeramein aja sih. Lanjut aja ya Kak ke bagian keuangan, tapi santai aja kok, nggak angka ini mah. Oh iya. Tapi soal keuangan tuh aku nggak tahu, cuman kayak buat di lapangannya aja sih.
kayak customer yang datang ke sini dapat berapa gitu-gitu, nggak tahu detailnya. Iya, mau nanya targetnya doang, ada target gak? Oh, boleh. Kak, ini kan kafe baru ya. Ya. Terus sistem keuangannya tuh kan masih dalam penyesuaian. Iya. Nah, kalau di sini itu manajemen keuangannya itu seperti apa? Misal tiap transaksi itu langsung masuk ke sistem atau dicatat manual dulu? Untuk transaksi sendiri langsung dicatat ke sistem sih, kita langsung masuk ke sistem, soalnya kita pakai juga aplikasi yang namanya Olsera situ, jadi langsung masuk ke sana. Jadi kita tinggal narik by data aja dari sales harian, terus nanti kalau emang mau ngerekap dalam sebulan, paling di akhir bulan ditarik dari awal bulan sampai di akhir bulan seperti itu. Itu teh buat laporan ke ownernya? Iya, cuman itu bukan aku yang ngerjain Kak, jadi aku kurang tahu kalau job desk kayak gitu. Jadi ada bagiannya tuh? Ada bagian-bagiannya. Kalau boleh tahu di KAP itu ada berapa sih bagiannya gitu? Sebenarnya ada banyak sih, ada store manager, ada manajer area, ada head bar, ada finance, ada marketing. Kalau masalah perekrutan karyawan gitu sama owner ya berarti itu? Kalau untuk bar kebetulan saya sendiri, kalau untuk karyawan bar ya kayak ya bisa dikatakan kayak barista gitu, saya ngajuin, nanti saya yang interview juga kalau barista. Cuman kalau untuk hiring marketing atau finance ketika emang itu resign paling dari ownernya langsung. Jadi saya di sini cuman kayak ya udah anak bar aja kayak gitu. Terus Kak, kan di akhir hari atau sebelum closingan itu kan, atau di akhir bulan ada rekap nggak dari sisi penjualannya itu? Kebetulan kalau rekap tuh ada, bukan rekap sih, jadi kayak kita laporan di hari itu aja. Cuman untuk detailnya nanti di akhir bulan. Jadi kayak kita report sales hari itu berapa, nanti anak-anak fotoin ke grup misalkan, nanti aku forward ke grup yang ada ownernya kayak gitu sih. Terus ada target tertentu nggak dari owner untuk penjualan hariannya, atau misalkan berapa gelas harinya gitu? Untuk target sih kayak misalkan 100 cup sehari, setahu aku ya 100 cup sehari itu sih. Itu kalau targetnya enggak tercapai ada SOP-nya enggak? Oh, ada punishment-nya gitu? Iya, punishment kayak gitu. Nggak ada sih sebenarnya, cuman kayak kita di sini kalau emang achieve target, jadi si uangnya juga balik lagi ke si karyawannya. Jadi karyawannya tuh dapat bonus lebih kayak gitu kalau emang achievement target. Kayak gitu. Terus kalau soal harga jual produk, misalnya kopi susu, itu kan ada bahan bakunya gitu. Nah, cara nentuin harganya teh biar nggak ngalamin kerugian atau gitu. Cara nentuin harganya. Kalau sebenarnya itu juga bukan bagian saya ya, cuman mungkin bisa dijawab sedikit. Itu tuh kita ada hitung-hitungan HPP dulu, hitungan per porsi. Jadi misalkan satu bahan es kopi, satu menu es kopi bahannya apa aja. Jadi dari kuantiti total dibagi per cup itu sih. Jadi misalkan 1 kilo kopi kalau dibikin 1 cup jadi berapa, nanti kita jualnya berapa, kayak gitu sih. Kalau untuk harga jualnya. Mungkin kan dilanjut sama teman aku ya? Oh, boleh. Oke Kak, selanjutnya aku mau nanya nih tentang pemasaran ya. Iya. Nah, kalau dari sisi promosi KP ini nih Kak, biasanya Esa Jaya ini aktif di media sosial apa ya? Sebenarnya kalau sosial media kita baru aktif di Instagram sih. Sebenarnya aku nggak bisa jawab itu ya Kak, soalnya bukan bagian aku dari yang aku sebutin dari awal. Cuman kita baru aktif di Instagram doang, kayak ya story atau feeds atau iklan kita belum ada sih, paling collab sama influencer aja. Oh, boleh tahu nggak Kak apa nama Instagramnya? Esa Jaya Coffee Kak. Maaf Kak, ada minat gak buat bikin akun TikTok? Kan sekarang lagi rame tuh, bisa dari TikTok. Ada apa sih rencana buat bikin akun TikTok gak? Harusnya ada ya. Iya, Harusnya. zaman sekarang ya.
Iya harusnya ada, nanti aku ajuin lah ke orang marketingnya ya. Iya, boleh. Terus tadi kata kakaknya pernah sama influencer gitu ya kak? Ya sama siapa itu kak? Itu sama Ngopiyau, jadi kopi hopper di Majalengka. Itu tuh yang suka review kopi shop di Majalengka. Terus Esa Jaya ini target pasarnya siapa aja ya kak? Apa lebih ke anak muda, keluarga atau komunitas? Sebenarnya kalau untuk ngobrolin pasar target kayak ya anak-anak muda, anak-anak kuliah gitu. Nongkrong-nongkrong gitu Buat ya, Kak? nongkrong-nongkrong, buat WFC gitu-gitu sih kak. Pernah ada event khusus gak kak? Kayak live musik kayak gitu? Untuk live musik kemarin kayak kita sebenarnya kalau event-event gitu kayak pas grand opening kemarin doang, kayak fun running kan, kita ada main vinyl juga. Mungkin kayak kedepannya ada, cuman bukan live musik lagi, kayak kemarin aja kita set DJ, cuman kayak genrenya akustik gitu. Kak mau nanya bahan baku nih. Kalau bahan baku sama alatnya itu udah lengkap dari awal atau ada yang sambil dilengkapi pas udah jalan gitu? Kalau equipment gitu, bahan baku atau alat-alat kopinya? Bahan baku sama alat-alat. Kalau alat-alat kopi sambil running sih, kayak kita juga ngelihat anak-anak kurangnya apa, jadi kita tambahinnya apa. Kalau emang bahan baku harus dari awal bener-bener ada, soalnya kalau nggak ada kita tuh nggak bisa ngejual apa-apa, nggak bisa, ada menu yang nggak bisa dijual nanti. Sorry. Kalau pas rame nih, apa tim itu udah bisa kerja sama bareng atau kayak masih ngatur-ngatur waktunya? Untuk sekarang kayak udah sih, udah bisa. Jadi ya chemistry-nya udah dapet. Kalau boleh tahu nih menu yang paling laris sejauh ini apa? Untuk menu, kalau untuk cowok yang datang ke sini, kebetulan mereka tuh suka kopi ya, suka kopi. Jadi mereka tuh lebih suka es kopi susu. Jadi kopi susunya tuh kayak nggak terlalu manis gitu, nggak terlalu manis, nggak terlalu creamy. Si kopinya masih ada, lebih kayak ke coklat gitu, coklat tapi yang dark coklat. Kalau untuk makanannya? Kalau untuk makanan kita ada makanan berat, ada nasi goreng kampung, ada nasi goreng udang, ada spaghetti juga. Itu sih. Boleh tahu nggak harga mulai dari berapa? Paling yang kecil sampai. Untuk price paling di bawah itu kita ada es kopi susu sih pada umumnya ada di 25.000. Kayak standar di sinilah, kayak aku ngikutin pasar juga 25.000. Cuman kita nggak ada opsional size aja. Kalau paling termahalnya apa? Kalau yang price yang paling tingginya kita ada di mocktail, itu tuh base-nya soda. Jadi itu bahan-bahannya tuh apa ya? Sparkling labu gitu. Sparkling labu, ada pedesnya tapi manis juga. Kita lanjut ke sumber daya manusia ya kak ya. Iya. Untuk pembagian shift gimana kak? Per harinya ada berapa orang di bar? Untuk perharinya kita tuh di bar 2 orang. Untuk pagi ya shift 1 setengah 7. Jadi jam 7 tuh customer udah bisa datang, bisa order. Kalau shift 2 itu tuh 3 orang. Ya, jadi bar 3 orang, kitchen 2 orang, total shift sore itu 5 orang. Kalau shift pagi bertiga. Kalau di bar sendiri kan kekompakan itu paling penting banget ya. Iya. Gimana kakak menjaga kekompakan tim itu? Kalau ngejaga kekompakan lebih kayak aku sih nitip ke anak-anaknya, kayak kalau ada masalah apa-apa sama lawan shiftnya mending bilang langsung daripada ngomongin di belakang gitu. Iya, kayak gitu. Mungkin ini terakhir nih kak. Iya. Kakak ada pesan gak sih buat kita mahasiswa atau buat anak-anak muda yang pengen terjun ke dunia kopi atau bisnis kayak ini? Waduh. Apa ya? Ya kalau mahasiswa atau anak-anak muda yang mau terjun ke industri kopi juga, kayak
apa ya, jangan setengah-setengah di industri ini. Jadi Benar-benar siap ya Kak. iya harus bener-bener siap. Jadi kalau emang udah basah ya udah basah semua gitu. Makasih banget ya Kak udah Iya. jawab semua pertanyaan kita. Itu sangat seru banget. Oke. Asik. Sama-sama. Makasih juga udah kesini. Oke guys, kita udah selesai wawancara salah satu UMKM di Majalengka yaitu KPS Sajaya. Tapi sebelum kita tutup, kita lihat dulu ya salah satu video. Bye bye. Thank you.